wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-du'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dilalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin wa tariqatal khulafa'ir rasyidin wa ibadal muttaqin wa hirfatal mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin beserta seluruh jamaah yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah senantiasa dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasul mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya awali tausiah ini mengutip ayat Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, potongan dari ayat yang ke-97. Ayat ini berkaitan dengan sebahagian orang-orang yang tidak mau hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, maka hijrahlah. Jadi perintah hijrah ini sampai sekarang tidak dimansuh, tidak dihapus, tapi konteksnya tentu berbeda. Tidak lagi hijrah domisili rasanya. Kita mungkin tidak lagi hijrah ada Bapak Ibu yang rencana hijrah ke Israel, tak ada kan? Tidak ada. Kita tidak hijrah, kecuali di mana kita tinggal tuh kita tidak mendapat rezeki, diintimidasi, dianiaya, diteror, mau dibunuh seperti perlakuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka hijrahlah. Yang luar biasanya saudara-saudara kita di Palestina sana mati pun jadi daripada harus meninggalkan negeri yang berkah itu. Luar biasa. Kalau semua penduduk Palestina yang diteror dengan bom, dengan tembakan dan segala macam meninggalkan, maka kisah Palestina itu sudah selesai sampai saat ini. Tapi ternyata tidak. Nabi pun Bapak Ibu sekalian tidak ingin meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Karena luar biasa, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin karena keadaan genting dan darurat atas perintah Allah, bukan keinginan Nabi. Nabi sebutkan lau anna qaumi la akhriju anni, seandainya kaumku tidak mengusirku meninggalkan kota Makkah, masakan tu ghairi, kata Nabi, aku tak akan meninggalkan kota Makkah itu. Nah, perintah Allah. Jadi hijrah itu luar biasa. Nah, hijrahnya konteks yang pertama itu hijrah mental, berubah dari perilaku yang pindah. Al-hijratu hiyal intiqal, pindah. Hijrah itu pindah dari perilaku yang tidak baik menuju perilaku yang lebih baik lagi. Dan saya yakin kita semua nih orang yang hijrah sudah terus berproses menjadi orang yang baik. Pasti kita ingin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ingin lebih baik untuk suaminya. Seorang suami ingin lebih baik untuk istrinya. Seorang anak ingin jadi lebih baik untuk orang tuanya. Orang tua ingin menjadi lebih baik untuk anaknya. Kita ingin lebih baik untuk tetangga-tetangga kita. Semua proses menuju perubahan yang lebih baik. Dan kita berharap iman kita, keyakinan kita, syariat kita, akhlakul karimah, budi pekerti kita harus berubah menjadi baik. Hijrah walaupun pelan-pelan. Hijrah walaupun umur sudah lanjut. Hijrah walaupun rasanya tidak hebat seperti orang lain.
orang lain berubah menjadi lebih baik 180 derajat. Berproses, tidak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua, hijrah kultural. Pindah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Hijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan. Kita 2 pekan terakhir ini, sebelum gencatan senjata, di media kita, di Facebook, di YouTube, di WA, bahkan di TikTok paling banyak, kita menyaksikan apa Pak? Perang Iran dengan Israel yang diikuti oleh Amerika Serikat. Kita lihat negara yang pernah dijajah oleh Amerika, Iran, luar biasa kecanggihan teknologi mereka. Kata pemimpin Iran, kalau kalian Amerika ataupun Israel ingin membunuh saya, tidak apa-apa, saya sudah tua. Tapi ketahuilah yang menggerakkan nuklir, menggerakkan bom dan segala macam itu bukan saya, itu generasi muda, pemuda-pemuda Iran yang hebat luar biasa. Kita bandingkan generasi kita nih menggunakan media, anak-anak, emak-emak, bapak-bapak, kalau tak berjoget, itu aja lah kata-katanya hari ini, itu aja Pak isinya. Berbeda sekali kan, kita perhatikan. Maka harapan kita generasi muda kita ini dapat percikan cahaya hijrah agar berubah menjadi lebih baik dari segi ilmu pengetahuannya. Maka ketika Pak Prabowo mengumumkan perang, kan tidak pede juga Pak Prabowo. Kalau terpaksa perang katanya, karena kita belum siap untuk perang. Cuman lah Sukhoi yang dibeli pun second kan, alat-alat perang second. Kalau ada nuklir second lah dibeli kan, cuman lah kan. Uang asal ada uang negara tuh koruptor paling banyak mengambilnya, habis untuk mereka duit. Jadi membangun negara ini sulit, padahal negara kaya apa yang tak ada di negeri kita. Tapi itulah faktanya Bapak Ibu sekalian, negara kita nih kalau untuk segi persenjataan belum siap untuk berperang. Maka kita harapkan ini pelajaran besar bagi pemerintah kita, elit politik kita, setelah melihat ini kan puncak awal perang ketiga, perang dunia ketiga. Uji coba masih ini belum pasti. Yang ketiga, hijrah material, ekonomi. Kita berharap secara ekonomi, secara finansial kita lebih baik. Karena memang Rasulullah sebutkan mukmin yang kaya itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah secara ekonomi. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut meninggalkan generasi lemah secara iman, lemah fisik, dan lemah pula secara ekonomi. Dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian satu tijarah, bisnis perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Amwal baru anfus, harta dulu baru diri. Jadi kita jangan sikit-sikit ini pergi jihad. Ada uang yang bisa kita kerahkan, kita bantukan, membantu saudara-saudara kita yang sedang berjihad. Bi amwal, ini harta. Secara tidak langsung bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berjihad dengan harta itu lebih utama daripada ampus dengan diri kita. Ayat ini berarti menyuruh kaya. Mana mungkin orang bisa berinfak kalau dia tak punya harta? Maka mana mungkin orang mau berbagi, bisa berbagi kalau dia tidak memiliki? Maka penting, kaya dalam Islam itu penting. Kemudian kalaulah kaya dilarang, 1 dari 10 sahabat Nabi, bahkan beberapa orang, itu memang yang dijamin masuk surga. As-sabiqunal awalun itu kaya Pak.
Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya. Ini dijamin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubsyiru bil jannah, mereka digembirakan dengan akan masuk ke dalam surga. Kalau orang kaya tak boleh masuk surga, ternyata faktanya kan tidak seperti itu. Mencoba miskin Abdurrahman bin Auf ketika mendengar hadis Nabi bahwa orang susah itu cepat masuk surganya, orang kaya lambat. 500 tahun lebih dulu orang-orang susah masuk ke dalam surga. Karena Abdurrahman bin Auf ini orang yang imannya tinggi luar biasa, ingin cepat masuk surga, tak mau lambat-lambat, sehingga beliau menginfakkan hartanya. Dicatat oleh sejarah, bahkan pas musim di mana harga kurma jatuh tak bernilai, kaum muslimin sulit mendapatkan uang karena harga kurma itu murah. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Beliau beli kurma ini dengan harga normal, tidak harga pas jatuh, tapi harga normal. Bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan kebutuhan mereka? Yang dia beli bukan 1, 2, kaum muslimin Madinah. Akhirnya hampir habis uangnya menggunung buah kurma itu di rumahnya. Tetapi Allah berkata lain, setelah kurma itu membusuk, datanglah saudagar dari Yaman ingin mencari kurma busuk untuk obat dengan harga yang berlipat-lipat dari harga yang dia beli. Tak bisa susah. Jadi bukan dilarang kaya, tetapi tak boleh gara-gara kaya, gara-gara harta kita lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah gara-gara harta, gara-gara anak kalian lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu benar dilarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting kita perhatikan ini, bahwa mukmin yang ekonominya lebih baik, sempurna imannya, lebih dicintai, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan, harta uang yang kita ambil itu dengan cara yang tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, hijrah sosial, pindah dari seorang yang kurang peduli menjadi lebih peduli. Jadi Islam itu tidak ada istilah lu gua. Islam enggak begitu konsepnya. Islam itu konsepnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang selama seseorang itu mau menolong orang lain. Siapa yang melepaskan kesulitan orang lain, maka Allah akan lepaskan kesulitan dia, baik urusan dunianya atau akhiratnya. Tidak boleh kita makan enak tetapi tetangga kita tidur dalam keadaan lapar. Al-muslim kalbunyan, al-mu'minu lil mu'minin kalbunyan. Satu mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Kita ini bersaudara. Al-mu'minuna ukhwah, kata Allah. Mukmin itu bersaudara. Jadi perlakuan bersaudara itu harus kita tumbuhkan. Hijrah Nabi malam Senin dari Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, itu yang viral di kota Makkah. Nabi hijrah meninggalkan Makkah ini Jabal Sur menuju kota Madinah Senin ke Senin, 8 hari. Waktu duha sampai Nabi di daerah Kuba. Ketika Nabi sampai, Nabi disambut oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengkerumuni Nabi Muhammad, lalu Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, absus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, eratkan tali silaturahim. Wa ut'imut to'am, berbagi makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah saat semua orang sedang tidur. 4 perintah ini. Tadkhulul jannah bisalam. Kalau kalian lakukan 4 perintah ini, maka kalian akan masuk surga dengan selamat.
4 perintah ini, 3 tuh urusan sosial. Tebarkan salam, silaturahim, berbagi makan. Ini kan urusan dunia, ini urusan sosial, nih, urusan kepada sesama manusia. Sedangkan kepada Allah satu saja, sholat malam saat semua orang sedang tidur. Hadis ini mau menunjukkan kadang-kadang urusan kepada sesama manusia, sosial itu harus lebih diutamakan tertimbang urusan kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu sedang sholat di tepi sungai karena liburan, tiba-tiba nampak orang yang sedang hanyut, anak kecil. Apakah sholat ini harus dilanjutkan atau kita selamatkan orang? Selamatkan orang, berhenti dulu sholat. Padahal kita sedang menjaga hubungan kepada Allah. Tidak mutlak harus kepada Allah, karena ada hubungan sesama manusia yang harus kita jaga. Islam itu sangat peduli dengan sosial. Tingkatkan, hijrahlah dari orang yang tak peduli menjadi manusia yang lebih peduli kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.